anginnya kenceng banget. Kemarin itu hujan deras, anginnya kenceng gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan atapnya ambruk gitu loh. Nah, ini sekaligus mengkonfirmasi lah ya bahwa supaya tidak terjadi simpang siur. Ini berbeda kasusnya dengan yang di Sidoarjo gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, bagaimana kondisi para korban luka saat ini? Kebetulan beberapa jam yang lalu saya dari sana menjenguk, menghibur ya trauma healing lah. Karena ada dua orang yang harus operasi tadi harusnya jam 11 ya. Udah operasi dan ya mereka kondisi fisik dan mentalnya sudah much better lah. Ya baik-baik. Halo, Ini apakah ada update halo. terkait korban Mas Rio? Karena terakhir data yang kami terima kan kemarin 18 santriwati ya Mas Rio ya. Untuk hari ini bagaimana Mas Rio? Silakan. Ya udah yang apa namanya yang tersisa di rumah sakit karena harus operasi dua orang, selebihnya udah pulang. Sudah pulang Oke, ke rumah masing-masing ya oke, gitu. Dan memang langkah yang kita lakukan kan langkah cepat memitigasi semua persoalan yang dihadapi. Pasti biaya, mereka khawatir biaya udah dijamin sama Pemkab. Kemudian apa namanya yang meninggal kemarin kita kasih santunan 5 juta. Terus kemudian untuk semuanya bahkan tadi mereka kita tempatkan di ruang VIP di rumah sakit umum Besuki ya, yang sisa dua orang yang harus dioperasi gitu. oke. Nah sementara langkah untuk pondok pesantrennya sendiri karena ini memang bencana alam, force major ya, beda case dengan yang di Sidoarjo ya sudah kita pakai dana BTT ya. Ada tuh di Pemkap itu kan dana BTT ya. Nah, kita kita bangun ulang atapnya karena atapnya ya yang ambruk. Oke, Juan baik. Vivin. Siap. Kemudian Mas Rio, apa temuan awal dari Pemkap nih soal penyebab ambruknya bangunan? Apakah benar-benar murni karena faktor alam, Mas? Iya, tadi saya sempat tanya juga ya setelah dapat laporan dari berbagai pihak terkait. Tadi saya make sure ke santri yang patah tulang itu memang betul lagi hujan badai lah, apa namanya, anginnya kenceng banget. Kemarin itu hujan deras, anginnya kenceng gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan atapnya ambruk gitu loh. Nah, ini sekaligus mengkonfirmasi lah ya bahwa supaya tidak terjadi simpang siur. Ini berbeda kasusnya dengan yang di Sidoarjo gitu, Juan. Oke baik, Mas Rio berarti kami juga ingin mengonfirmasi berarti yang rusak ini hanya atap ya Mas Rio. Untuk fondasi bangunan Atap, secara keseluruhan aman ya berarti Mas Rio ya. atap. Kita bantu paling cuma habis 20 juta, 25 juta kok itu. Atap aja, atap, Oke, baik. Kemudian atap. baik Mas, untuk penegasan kembali nih, ada isu soal bangunan yang retak. Berarti sebenarnya tidak ada sama sekali tanda-tanda kerusakan struktur sebelumnya ya Mas Rio? Itu disampaikan sama pengasuh ketika diwawancara sama salah satu stasiun TV. Memang beberapa sebulan lalu Situbondo itu kan dilanda gempa ya. Yang pertama gempa di mana? Di daerah Selat Bali. Kemudian beberapa minggu berikutnya gempa di Sapudi di Madura dan itu kan berdekatan tuh. Nah, katanya, cuman si santri tidak melaporkan. Ini versi wawancara. Tadi saya juga bertemu dengan pengasuh. Tidak melaporkan. Ya, gempa pasti mengakibatkan keretakan mungkin ya. Eh, dan kemudian ditambah angin, hujan deras kenceng gitu ya. Nah, itu yang mungkin mengakibatkan atapnya tuh ambruk. Sekali lagi atap ya, bukan temboknya ya. Nah, itu yang pengakuan dari pengasuh, pengakuan dari santri dan hasil analisis tim kita di lapangan. Ini murni kejadian alam. Demikian. Mas Rio juga berarti ingin mengonfirmasi juga Mas karena kan sempat ada pihak dari pesantren yang menyampaikan bahwa sebenarnya sempat ada suara-suara. Nah, itu suara-suara itu apakah karena cuaca yang memang waktu itu memang cuaca yang cukup hujan dan berangin atau itu malah sebelum Mas sebenarnya sebelum kejadian. Silakan Mas Rio.
Ya, jadi kan namanya angin sama kenceng, ya pasti bergerak kan, resonansi gerak aja. Ya suara-suara itu gitu loh. Ya, kan biasa itu bangunan tingkat 2 loh. Ya, bangunan tingkat 2, eh, kemudian atapnya ya tinggi begitu kan. Kemudian ada gerakan dari angin, dari hujan, ya suara biasa aja gitu. Tidak, ya tidak sama sekali karena eh, kualitas bangunan ya, karena buktinya memang tidak ada yang roboh temboknya. Nah ini juga tetapi kami Pemkab Situbondo karena kita ini banyak sekali pondok pesantrennya. Nah untuk memitigasi itu saya sudah perintahkan Kepala Dinas PU PP untuk mengumpulkan semua pengasuh pondok pesantren, kita mitigasi. Dengan cara apa? Kita ajari mereka, kita pastikan mereka tuh bangunannya itu kita sertifikasi nanti. SLF ya, sertifikasi supaya ke depan tidak terjadi ragam asumsi. Ya kan, ini tafsirnya yang tafsir-tafsir dari banyak pihak yang eh, memperkeruh kadang-kadang, tapi saya pasti ini karena kedaruratan karena alam ya, Vivin dan Juan. Iya. Oke. Mas Rio berarti izin kembali kami minta mohon penegasannya Mas Rio, ini berarti untuk sertifikasi ini seluruh pondok pesantren di Situbondo ya Mas Rio ya? Ya, nanti kita kabari teman-teman. Kompas.com ya. Semua pondok pesantren, 200 lebih pondok pesantren nanti kita akan undang. Tim kita nanti akan melakukan sertifikasi ke manakala terdidapati bangunan yang tidak sesuai dengan standar, ya tentu kita akan menyampaikan kalau ada keluasaan anggaran tentu kita akan bantu untuk memperbaiki. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian selain dari kunjungan Mas Rio sendiri, dari Pemkab, apakah ada pendampingan ataupun dukungan psikologis tertentu untuk santriwati yang masih trauma akibat kejadian ini? Silakan, Mas. Pasti dong. Pasti ya. Dinas Sosial, BPBD semua terus sampai sekarang masih ada di sana. Ya, kita ini kan terbiasa di Situbondo itu terbiasa karena sering bencana ya, bencana banjir, gempa gitu ya. Jadi kita punya tim yang solid, seperti ini terus kita backup. Kadang kita bergantian, hari ini saya, kemarin itu Bu Wabub, nanti besok itu nanti istri saya ya, ketua tim penggerak PKK, begitu terus. Nanti kita kumpulkan mereka nyanyi-nyanyi, bercanda gitu ya. Nah, itu yang sering kita lakukan di Situbondo. Baik, terakhir Mas Rio, mungkin pesan dari Mas Rio selaku Bupati untuk keluarga dan korban dan juga para santri Mas Rio yang mungkin masih sampai hari ini dirundung duka. Silakan Mas Rio. Ya, pesan saya kepada keluarga korban, terutama yang meninggal, saya kira ini bagian dari musibah ya, dan insya Allah korban semua udah ikhlas menerima ya, bagi santri-santri yang masih cedera, masih luka, masih sakit, semangat ya, jangan putus asa, dan ini bukan sama sekali membuat adik-adik menjadi kapok untuk mondok di pesantren. Justru ini menumbuh kembangkan semangat untuk mondok. Karena anak saya sendiri juga mondok di pesantren gitu ya. Jadi memang kami ini dari keluarga dengan kultur yang sangat tradisional, religi. Jadi kami juga mohon doanya untuk seluruh warga Indonesia agar tidak memunculkan ragam perspektif, ya kan, stereotyping gitu terhadap kami-kami yang tinggal di kawasan Jawa Timur terutama. Ya, mohon doanya semuanya baik-baik saja. Mitigasi terus akan kita tempuh, kita lakukan untuk kebaikan pondok-pondok pesantren.